Dulu Megawati pernah kalah dengan SBY. Sekarang mungkin akan terulang, bisa jadi. Dari pihak saya sudah sangat lama sebetulnya ingin seperti ini, tapi memang Megawati juga turun tangan. Jadi head to head antara Pak SBY melawan Megawati. PDIP sendiri ini kelihatannya Puan akan maju di 2024. Karena kalau kita melihat hari-hari ini teman-teman, Megawati memberikan mandat, memberikan tugas kepada Puan untuk mengkoordinasikan atau bersilaturahmi, berkomunikasi dengan partai-partai politik yang ada saat ini. Itu tugas Puan. Nah, itu artinya bahwa Megawati berusaha untuk memberikan mandat kepada Puan untuk nanti pada akhirnya dipilih sebagai calon presiden dari PDIP. Ke Pilpres nanti tidak mungkin tidak muarai ke sana. Kita paham sekali lah, apalagi Mbak Puan ini kita lihat beliau ini kan sosok pimpinan ketua DPR yang tidak punya basis prestasi kerja yang mumpuni gitu. Jadi ya lebih baik karyanya ditunjukin. Dari senior PDIP Pandana Baban yang katanya kalau pasangan Prabowo Puan itu tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Mega Prabowo saja kalah melawan SBY teman-teman di 2009. Itu kalah. Apalagi anaknya sama Prabowo maju di 2024. Ini kemungkinan juga bisa kalah kalau lawannya ini luar biasa seperti Anies AHY. Siapa yang menyangka tiba-tiba JK jadi wakilnya SBY? Padahal dia masih ikut konvensi. Ya kan? Tapi perhitungan politik SBY itu jago pada masa itu. Siapa? Ya, pada 2004 itu. Top emang SBY. SBY ini top emang. Ya, SBY mantap. Dia bilang, udahlah Pak JK, ngapain sih ikut-ikut konvensi, gabung aja sama saya pasti jadi. Kan gitu. Akhirnya JK kan di samping ada insting pedagangnya juga ini, hitung-hitung bener juga nih ikut SBY aja. Keluar lah dari itu. Ditambah lagi dukungan misalkan nanti Pak SBY dan Pak JK berada di kelompoknya Anies AHY. Wow, ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan bisa jadi ini melawan Prabowo Puan di 2024. para pemimpin bangsa ini bisa memelihara hubungan baik dan kemudian memikirkan nasib bangsa ini. Jangan sampai politiknya terlalu gaduh, pemerintah tidak bisa bekerja, yang rugi akhirnya juga rakyat. Dari pihak saya sudah sangat lama sebetulnya ingin seperti ini, tapi memang Tuhan belum mengizinkan. Terima kasih. Nah, kejadian di 2009 ketika pasangan SBY-JK melawan Megawati Prabowo, yaitu Mega Prabowo dan sebelahnya ada SBY-JK. Itu kalah Megawati. Nah, sekarang anaknya digandengkan dengan Prabowo, apa menang melawan misalkan Anies AHY. Karena apa? Kalau nanti pada akhirnya Anies AHY maju, maka tentu saja Pak SBY juga turun tangan, teman-teman, dan akan berhadapan dengan anaknya Megawati, berarti Megawati juga turun tangan. Jadi head to head antara Pak SBY melawan Megawati. Ini mirip-mirip apa yang disampaikan oleh senior kami ya, Bang Zulfan Lindan gitu. Kalau Anies AHY berpasangan di 2024 selesai sudah kata beliau gitu. Nih saya kalau membaca survei ini jadi agak-agak ngeri juga gitu ya kan. Kita bertiga ini ada silaturahim politik, ada silaturahim syariat. Ya kan? Zulfan Lindan, Bos. Yang namanya silaturahim syariat mau kemana-mana bebas. Apa? Politik. Silaturahim politik itu bebas. Tapi syariat? Syariatnya kita udah. Pasangan Anies AHY ini cukup luar biasa, teman-teman. Artinya Pak Anies sudah punya pengalaman, beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta 5 tahun penuh. Sementara AHY punya pengalaman menjadi ketua umum partai politik, yaitu Partai Demokrat. Apalagi Mas AHY kan juga dengan Mas Anies komunikasinya secara pribadi sangat-sangat baik ya. Dan kami lihat beliau berdua juga kalau berdiskusi ini yang kelihatan lah bangsa ini kalau dipimpin salah satu atau bahkan oleh beliau berdua ini misalnya akan bisa maju pesat lah Mas gitu ya. Pengalamannya luar biasa, pendidikannya luar biasa, jejak rekamnya luar biasa. Ini kan menjadi sumbangsi yang luar biasa bangsa dan negara ini jika memang dipercaya untuk memimpin negeri ini. Megawati Prabowo itu pernah kalah di Pilpres 2009. Masa mau diulangi dengan anaknya?
Jadi kita melihat teman-teman bahwa ini menjadi warning, peringatan dari Pandana Baban, di mana Pandana Baban ini adalah senior dari PDIP, mengingatkan jangan sampai terjadi kekalahan yang berikutnya, termasuk juga dengan Pak Prabowo Subianto. Wacana duet Prabowo Subianto dan Puan Maharani kembali bergulir menjelang pemilu 2024. Apalagi, hingga kini PDI Perjuangan terkesan mendorong Puan, yang kini jadi Ketua DPR RI itu maju sebagai Capres. Namun demikian, duet Prabowo-Puan dalam Pilpres 2024, menurut politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban, tidak mungkin terjadi karena dianggap tak rasional. Bahkan, Pandana Baban menyebut bahwa sebelumnya Megawati berpasangan dengan Prabowo pun kalah dalam pemilu. Analisa-analisa politik banyak juga yang tidak rasional. Begini, menggandengkan Prabowo dengan Puan, orang lupa, ibunya Puan saja dengan Prabowo kalah dengan SBY, apalagi sama Anies AHY, ujar Pandana Baban, dalam acara adu perspektif bertema Catur Queen dan Kingmaker yang disiarkan Detikcom. Dikatakan Panda, pihak yang mewacanakan duet Prabowo-Puan seharusnya belajar dari pengalaman pemilu 2009 silam. Kala itu, Megawati punya nama besar, dan diduetkan dengan Prabowo, hasilnya masih saja kalah dengan SBJK. Kalian kan tahu 2009, Megawati calon presiden, Prabowo calon wakil presiden, kalah, dengan ibunya saja kalah. Masa mau diulangi lagi dengan anaknya, tegas Panda. Menurut Pandana Baban, seharusnya bisa belajar dari pengalaman pada pemilu sebelumnya. Sudah pengalaman, ini kan kita belajar dari pengalaman. Ibu Mega dengan Prabowo, kalah, sekarang mau diulang lagi dengan anaknya, ujar Panda. Diketahui, wacana duet Prabowo dengan Puan muncul sejak 2021 lalu. Kala itu Megawati, Prabowo dan Puan bertemu di istana. Pertemuan itu pun dikaitkan semakin memperkuat sinyal Prabowo akan berpasangan dengan Puan pada Pilpres 2024. Sementara, pengamat politik Igor Dirgantara menyatakan, duet Prabowo Subianto Puan Maharani dinilai paling mungkin diwujudkan jika Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Prabowo Puan, pasangan ini paling mungkin diwujudkan dan dinilai cocok karena faktor usia tua muda, serta latar belakang militer sipil, jelas Igor, yang juga sebagai Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia, SPIN, dalam keterangan tertulisnya. Salah satu kendala dari pasangan ini adalah pandangan bahwa PDIP sebagai parpol pemenang pemilu dengan 128 kursi di parlemen, apa mau memposisikan kandidatnya di posisi RI2? Jawabannya tentu bisa mengingat elektabilitas Prabowo yang jauh lebih tinggi, begitu juga dengan pengalamannya, pungkasnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, IPR, Ujang Komarudin mengatakan, naiknya elektabilitas Anies dan AHY dalam kancah politik Indonesia lumrah terjadi bahkan dalam kancah perpolitikan internasional. Karena biasanya memang capres-cawapres yang dari oposisi di luar pemerintahan itu biasanya naik dalam konteks elektabilitas maupun popularitas, ujarnya saat dihubungi KBA News, Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022. Menurutnya, arah dukungan masyarakat yang semula mendukung pemerintah berubah seiring berjalannya waktu, disebabkan banyak kebijakan yang dianggap tidak memihak. Oleh sebabnya, lanjut dia, masyarakat pun tak lagi melirik pemerintah dan beralih ke rombongan oposisi. Itu terjadi seiring kekecewaan publik terhadap pemerintah. Antara oposisi dan koalisi pemerintah itu seperti dua bejana yang berbeda. Jadi kalau pemerintahnya kurang bagus maka yang bagus oposisi, kalau pemerintahnya bagus oposisi enggak laku, ungkapnya. Dari beberapa simulasi yang kami lakukan, hasilnya, jika terjadi 4 poros, maka pasangan Anies AHY menempati posisi teratas dengan 34,72%, meski ada komposisi yang tidak tahu dan tidak jawab sebesar 36,5%, ujar Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting Ratno Sulistianto.